Salam bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang ingin memberikan persembahan, baik persembahan umum, persembahan perpuluhan, ucapan syukur, diakonia, kami menyediakan secara online. Bapak, Ibu, Saudara bisa menggunakan mobile banking untuk memberikan persembahan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang memberikan melalui mobile banking, harap mengisi keterangan pada kolom keterangan. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang memberikan persembahan melalui automatic teller machine, Bapak, Ibu, Saudara diharapkan untuk mengirim bukti transfer sambil memberikan keterangan persembahan. Tetap terhubung dengan media sosial gereja kita untuk dapat update terus tentang kegiatan gereja kita. Salam bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang ingin memberikan persembahan, baik persembahan umum, persembahan perpuluhan, ucapan syukur, diakonia, kami menyediakan secara online. Bapak, Ibu, Saudara bisa menggunakan mobile banking untuk memberikan persembahan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang memberikan melalui mobile banking, harap mengisi keterangan pada kolom keterangan. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang memberikan persembahan melalui automatic teller machine, Bapak, Ibu, Saudara diharapkan untuk mengirim bukti transfer sambil memberikan keterangan persembahan. Tetap terhubung dengan media sosial gereja kita untuk dapat update terus tentang kegiatan gereja kita. Shalom semuanya. Pada saat COVID-19 menjadi pandemi, kita harus bersiap-siap untuk memasuki krisis ekonomi. Krisis ekonomi dapat memicu krisis sosial. Sekarang kita mulai memasuki krisis ekonomi secara global, termasuk di Indonesia. Kita harus banyak berdoa agar krisis ini tidak berlarut-larut, sehingga menimbulkan krisis sosial. Pada tanggal 17 April 2020, SMRC, yaitu Saiful Mujani Research and Consulting, merilis survei yang dia dapatkan. Survei menunjukkan bahwa 67% rakyat Indonesia mengatakan kondisi ekonominya semakin memburuk sejak pandemi COVID-19. Sebanyak 24% mengatakan kondisi ekonominya tidak mengalami perubahan. Dan hanya 5% mengatakan kondisi ekonominya lebih baik. Mayoritas masyarakat Indonesia, yaitu sekitar 77%, menganggap COVID-19 mengancam pemasukan atau penghasilan mereka. Survei juga menyebutkan bahwa sekitar 25% warga atau 50 juta warga dewasa sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok tanpa pinjaman. 15% warga mengatakan bahwa tabungan mereka hanya cukup untuk beberapa minggu. Sedang 15% lainnya warga mengatakan bahwa tabungan yang dimiliki hanya cukup untuk 1 minggu. Melalui hasil survei ini, kita bisa melihat bahwa kondisi ekonomi rakyat Indonesia dalam keadaan tidak baik. Sekali lagi kita harus banyak berdoa tentang hal ini. Dalam doa ini kita harus berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesuslah kuatku, Yesus penolongku, kepadamu ku berseru. Yesus perisaiku, ku serahkan hidupku. Yesuslah segalanya bagiku. Yesuslah segalanya.
kakiku. Setelah Tuhan Yesus bangkit, sebelum kenaikannya ke sorga, Tuhan Yesus mengunjungi murid-muridnya yang sedang mencari ikan di Danau Galilea. 7 murid Tuhan Yesus, termasuk Petrus, Yohanes, dan Yakobus, sedang berkumpul dalam keadaan tergoncang akibat kematian Tuhan Yesus. Mereka dalam keadaan ketakutan. Secara ekonomi, mereka juga tergoncang karena biasanya mereka selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka kembali ke Galilea dan mencari ikan untuk kehidupan mereka. Pada saat itu, mereka sepakat untuk mencari ikan. Alkitab mengatakan bahwa semalam-malaman mereka mencari ikan, tetapi mereka tidak mendapatkannya. Mereka tambah frustasi. Tiba-tiba dari darat ada suara yang berkata, "Hai anak-anak, adakah engkau mempunyai lauk pauk?" Dengan kesal mereka menjawab, "Tidak ada." Mereka semua tidak tahu kalau yang bertanya itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melanjutkan dengan berkata, "Kalau begitu, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka engkau akan mendapat ikan." Perintah ini sebenarnya tidak masuk akal, karena alasan pertama, hari sudah siang. Mencari ikan di Danau Galilea harus malam hari. Alasan yang kedua, jarak perahu dengan pantai hanya sekitar 200 hasta, yaitu sekitar 90 meter. Jadi tempat itu adalah tempat yang relatif dangkal. Padahal biasanya ikan ada di tempat yang relatif dalam. Tetapi mereka taat kepada suara itu. Meskipun mereka tidak tahu bahwa itu adalah suara Tuhan Yesus. Setelah mereka melemparkan jala di sebelah kanan perahu, apa yang terjadi? Mereka mendapatkan 153 ekor ikan besar-besar. Baru setelah itu mereka sadar bahwa yang menyuruh mereka adalah Tuhan Yesus. Pertanyaannya, mengapa mereka tetap taat meskipun mereka tidak tahu bahwa itu Tuhan Yesus? Jawabannya adalah karena mereka hidupnya intim dengan Tuhan Yesus. Pada masa kesesakan, biasanya tidak gampang untuk mendengarkan suara Tuhan. Tetapi orang yang hidupnya intim dengan Tuhan, mereka tetap bisa membedakan bahwa ini suara Tuhan, meskipun samar-samar. Suara ini adalah suara yang sering dia dengar, yang memberi tuntunan, memberitahu apa yang harus dilakukan. Pada saat kita memasuki krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19, kita perlu mendengar suara Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Pada saat kita memasuki krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19, kita perlu peka mendengar suara Tuhan. Garis bawahi ini. Ada 3 macam suara. Yang pertama, suara Tuhan. Yang kedua, suara hati kita. Yang ketiga, suara iblis. Bagaimana kita bisa membedakan bahwa itu adalah suara Tuhan? Yaitu kalau kita hidupnya intim dengan Tuhan. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan. Kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kalau firman Tuhan tinggal di dalam kita. Kita akan tahu bahwa itu adalah suara Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita melalui bermacam-macam cara. Bisa secara audible. Bisa melalui firman Tuhan. Bisa melalui nubuatan. Bisa melalui penglihatan. Bisa melalui mimpi.
bisa melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik secara umum maupun yang ada di sekeliling kita, dan lain-lainnya. Bagaimana kita bisa mengenali suara Tuhan? Sekali lagi saya katakan bahwa kita akan tahu kalau itu suara Tuhan, kalau hidup kita intim dengan Tuhan, kalau hati kita melekat kepada Tuhan, kalau hidup kita dipenuhi Roh Kudus, dan kalau firman Tuhan tinggal di dalam kita. Tuhan Yesus sangat menekankan kehidupan orang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ini merupakan kunci kemenangan dalam kehidupan orang percaya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, dia memberikan pesan terakhir kepada murid-muridnya dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah Roh Kudus dicurahkan, mereka dipenuhi Roh Kudus. Dan dimulailah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan kepada kita perkataan untuk diucapkan dan kemampuan untuk melakukannya. Roh Kudus bukan hanya memimpin dalam kehidupan pribadi orang percaya, tetapi juga memimpin gerejanya. Dalam kehidupan bergereja, Tuhan menuntun melalui pemimpin rohani, yaitu gembala jemaat. Kepada para pemimpin jemaat, Roh Kudus menuntun untuk melakukan pekerjaan pelayanan dan melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Sehingga gembala jemaat atau pemimpin rohani akan berkata, Tuhan berbicara kepada saya. Tuhan memerintahkan kepada saya. Hal yang seperti inilah yang saya lakukan selama 32 tahun dalam pelayanan saya. Setiap bulan Tuhan memberikan tuntunan. Dan kebanyakan tuntunan yang Tuhan berikan kepada saya, pada mulanya saya tidak mengerti. Tetapi saya percaya. Karena saya percaya, saya perkatakan tuntunan itu. Saya melakukan seperti apa yang Rasul Paulus lakukan. Karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Kebanyakan juga tuntunan Tuhan sepertinya tidak masuk akal. Tidak bisa dimengerti. Seperti perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk mendapatkan ikan tadi. Tetapi yang saya lakukan, meskipun tidak masuk akal, meskipun tidak mengerti, saya tetap melakukannya. Begitu saya melakukannya, pengertian itu dibuka. Tema yang Tuhan berikan untuk tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Pada awal tahun dengan tuntunan Tuhan, saya berkata bahwa tahun ini untuk mencari nafkah tidak bisa dengan cara yang seperti biasanya, tetapi harus dengan cara Tuhan. Tuhan banyak memberikan ayat-ayat untuk menuntun kita mengenai hal itu. Di dalam Alkitab ada 2 kata supaya kita diberkati secara materi. Yang pertama, memberi. Yang kedua, menabur. Di dalam Lukas 6 ayat 38 dikatakan, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kau pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amsal 11 ayat 25 berkata, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Dan Amsal 19 ayat 17 berkata,
siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Banyak yang mempunyai pengertian, sekali lagi saya mau katakan, banyak yang mempunyai pengertian bahwa ayat-ayat tersebut hanya diperuntukkan bagi orang yang kelebihan uang, bukan orang yang berkekurangan. Tetapi saya mau katakan bahwa ayat-ayat ini bukan hanya untuk orang yang kelebihan uang, tetapi juga orang yang kekurangan uang. Garis bawahi, pada waktu Tuhan Yesus melihat janda miskin yang mempersembahkan 2 peser ke dalam peti persembahan, Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Saya percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberkati janda miskin ini berlimpah, limpah, limpah. Amin. Pada waktu Tuhan menyuruh Elia datang kepada janda Sarfat untuk menghidupi Elia pada masa kekeringan, janda Sarfat ini hanya memiliki tepung dan minyak untuk membuat roti yang terakhir baginya dan anaknya. Tetapi justru Elia berkata, dan saya percaya ini dari Tuhan, bahwa jika janda Sarfat itu memberikan sebagian roti itu kepadanya, maka minyak dan tepung tidak akan berkurang sampai berakhirnya masa kekeringan. Saya percaya itu tidak mudah bagi janda Sarfat untuk melakukannya. Tetapi yang jelas, janda Sarfat ini percaya apa yang dikatakan oleh Elia. Dan ketika dia bertindak, terjadilah seperti yang dikatakan oleh Elia, bahwa tepung dan minyak tidak berkurang sampai masa kekeringan itu selesai. Hal yang seperti inilah yang pernah saya alami. Saya menjadi seorang hamba Tuhan karena saya dipaksa oleh Tuhan. Karena saya berkali-kali mendapatkan panggilan itu, tetapi saya menolaknya. Supaya saya mau menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu, Tuhan membuat saya menjadi bangkrut dan ditambahi hutang. Saya juga pernah mengalami kondisi di mana saya bingung, besok mau makan apa ya? Mungkin hal seperti ini yang sedang banyak dialami oleh orang-orang dalam krisis ekonomi saat ini. Saya ingat pada waktu saya diizinkan Tuhan mulai bisa menabung. Pada suatu hari Pak Rahim, seorang pendoa syafaat yang sekarang sudah bersama Bapa di sorga, datang ke rumah saya. Ketika saya berbincang-bincang dengan Pak Rahim, istri saya, Ibu Hermin, memanggil saya untuk masuk menemuinya. Saya masuk, dan dengan gemetar Ibu Hermin berkata bahwa dia mendapatkan penglihatan. Ini untuk pertama kali dalam hidupnya. Apa yang dia lihat? Dia melihat sebuah angka di pintu lemari sebesar 30.000. Dan Tuhan berkata kepada Ibu Hermin bahwa dia disuruh untuk memberikan uang sebesar 30.000 kepada Pak Rahim. Saya berkata, kalau Tuhan yang suruh, ya berikan aja. Ibu Hermin menjawab, berikan gimana? Itu seluruh uang yang ada pada kita. Itu semuanya yang kita punya. Saya sempat tertegun. Kemudian kita berdua menangis di hadapan Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan, kami akan taat Tuhan. Kami akan berikan uang ini kepada Pak Rahim. Ketika uang itu saya berikan kepada Pak Rahim,
Langsung dia buka amplopnya. Dan dia hitung bahwa jumlahnya 30.000. Dan ketika dia tahu bahwa jumlahnya 30.000, langsung dia menangis dengan keras. Ternyata sudah beberapa malam dia sujud kepada Tuhan di pelataran rumahnya, meminta uang kepada Tuhan sebesar 30.000 untuk membiayai 6 pendeta yang dari desa yang ada di rumahnya. Pada waktu itu saya sempat bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kok mintanya kepada saya ya Tuhan? Yang uangnya pas-pasan dan kadang-kadang masih kekurangan. Kenapa tidak minta kepada yang kaya? Tuhan hanya mengingatkan saya kisah tentang janda Sarfat tadi. Saya percaya saya ada sebagaimana saya ada saat ini. Salah satunya karena saya melakukan itu. Mari, hari-hari ini kita akan bersatu melawan COVID-19 dan menabur untuk saudara-saudara kita yang terkena dampak. Karena itu, mari saudara-saudara yang sekarang mengalami dampak yang buruk dalam ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini. Sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, seperti yang tertulis dalam Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Kalau saudara hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka saudara pasti akan diberkati oleh Tuhan berlimpah, limpah, limpah. Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum, apa yang akan kamu pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Seperti yang Tuhan katakan kepada saya untuk menghardik COVID-19 dengan segala dampaknya. Mari, saya akan ajak saudara sekarang untuk menghardik COVID-19 dan krisis ekonomi. Dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. COVID-19, krisis ekonomi, diam, tenanglah. Kita sedang berada dalam peperangan rohani yang dahsyat melawan iblis. Dengan melakukan itu, kita mendeklarasikan kemenangan. Puji Tuhan. Sejak tanggal 16 April 2020 di Indonesia, angka kesembuhan pasien COVID-19 mulai melebihi dari angka kematian. Semakin hari, perbedaan angka kesembuhan dengan angka kematian semakin besar. Saya percaya ini merupakan penghiburan dan pengharapan bagi kita semua. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Saya mengajak saudara untuk masuk dalam puasa dari tanggal 10 April sampai dengan 28 Mei 2020. Saya mengajak saudara untuk menatap ke depan dengan berkata seperti yang terdapat dalam Roma 8 ayat 28. Aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik enak maupun tidak enak, untuk mendatangkan kebaikan bagi aku yang mengasihi Dia. Aku percaya melalui semua peristiwa ini, aku akan makin serupa dengan gambar Yesus. Yang berarti aku menjadi murid Tuhan Yesus. Ingat, goal kita sebagai orang Kristen adalah untuk menjadi serupa dengan gambar Yesus. Yang artinya menjadi murid Tuhan Yesus.
tugas yang Tuhan berikan kepada kita adalah untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu pergi memberi keterangan Injil dan menjadikan semua bangsa itu menjadi murid Tuhan Yesus. Pentakosta ketiga yang merupakan pencurahan Roh Kudus yang luar biasa di zaman now akan memberikan kepada kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Mari saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan saudara. Bapa, kami hanya melihat hari-hari ini krisis ekonomi sudah melanda seluruh dunia termasuk di Indonesia. Mungkin ada banyak anak-anak-Mu yang kena dampak ini Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami kunci supaya kami keluar dari masalah ini. Dan kami percaya Tuhan, kalau anak-anak-Mu semua ini melakukan apa yang Kau suruh kepada kami hari ini, mereka pasti akan diberkati oleh Tuhan. Mereka akan keluar dari krisis ekonomi ini. Mereka bukan hanya cukup, tapi malah mereka akan berkelimpahan di dalam segala hal. Terima hidup berkelimpahan. Terima kelimpahan. Terima. Tuhan, hamba berdoa bagi mereka yang sakit. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Amin. Mari kita siapkan hati kita menyembah Tuhan. Jemaat GBM China Square di rumah masing-masing. Hari ini kita ingin membangun tahta Tuhan yang besar atas negeri kita, supaya kemuliaan Tuhan nyata atas negeri kita Indonesia. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Rabbakaras. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Katakan, Yesus kami puja. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sekali lagi sama-sama. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari jemaat Tuhan bersama singkat dan kepujian ini kita. Kami sembah. Sekali lagi jemaat Tuhan sama singkat. Yesus
mau bersama-sama katakan sembah dan puji, sembah dan puji Tuhanku, sembah dan puji Tuhanku, sembah dan puji Tuhanku, Yesus Tuhan adalah sembah dan puji, sembah dan puji sembah Dia. Oh, haleluya. Hinarama sando.
Indonesia. Nyanyikan nyanyian baru, mazmur yang baru bagi Allah yang bertata di kataannya yang tak tergoncangkan. Sini biar masuk. Mari nyanyikan nyanyian dalam akal budimu, bahkan dalam nyanyian dalam bahasa roh. Diri masuk. Kami tahu Tuhan, kebanggaan rohani akan terjadi di Indonesia, akan menyebar kepada bangsa-bangsa, dan bangsa-bangsa akan sujud menyembah Yesus Kristus dan mengakui Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari semua jemaat GBM Terrace Square di rumah masing-masing angkat tanganmu. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Jemaat Tuhan bersama singer. Bangsa-bangsa sedang sujud menyembah Yesus. Di tengah kegoncangan yang terjadi, kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Sekali lagi jemaat GBM Terrace Square bersama singer katakan suara layaklah. Sama-sama layaklah segala bangsa.
Yesus, datanglah kerajaanmu atas segala bangsa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Saya percaya kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya ingin membagikan suatu firman Tuhan yang kiranya dapat menguatkan kita semua, kiranya dapat membangkitkan iman kita semua. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa waktu yang lalu kita baru saja melewati Paskah. Dan saya masih ingat dalam Paskah itu saya membagikan firman Tuhan dari Keluaran 12, yaitu kisah tentang bagaimana Tuhan membawa keluar bangsa Israel melewati Paskah, di mana mereka ketika malam Paskah itu mereka menyembelih korban domba jantan dan darahnya dioleskan kepada ambang pintu. Dan dari sana Tuhan melindungi mereka, membela mereka, menjauhkan mereka dari wabah yang sedang terjadi. Mereka dibebaskan dari kematian anak-anak sulung yang saat itu sedang melanda bangsa Mesir. Nah, hari ini saya ingin kita semua merenungkan firman Tuhan, suatu kelanjutan dari apa yang sudah kita renungkan, yang saya ambil dari Keluaran 14. Demikian firman Tuhan. Adapun Keluaran 14 ayat 9 sampai dengan 14, adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengajar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi-hahirot di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarkan kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja kepada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata ketika bangsa itu keluar dari Mesir, masalah tidak berhenti di sana. Ada permasalahan yang besar yang mereka harus hadapi. Firaun mengejar mereka dengan pasukannya yang kuat. Dan mereka mengejar mereka. Tuhan memimpin bangsa itu sampai ke tepi laut. Dikatakan di sana Israel berkemah di Pi-hahirot di depan Baal Zephon di tepi laut. Bapak Ibu sekalian, bangsa Mesir, Firaun membawa pasukannya untuk mengejar bangsa Israel. Dan bangsa Israel terjepit, Bapak Ibu sekalian. Mereka maju menghadapi lautan dan di belakang mereka ada sepasukan Israel. Ada sepasukan Mesir yang mereka kenal, yang mereka ketahui bagaimana kuatnya pasukan itu, yang mereka telah hidup bersama-sama dan mereka tahu benar bahwa pasukan Firaun itu sangat kuat. Ketakutan melanda mereka, kekhawatiran melanda mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini kita semua ada dalam, banyak di antara kita sedang mengalami ketakutan. Banyak di antara kita yang mengalami keadaan yang terjepit, Bapak Ibu sekalian. Hari-hari ini saya mendengar banyak orang sudah mengalami kehilangan pekerjaan. Banyak orang tidak bisa bekerja. Banyak orang tidak memiliki penghasilan.
dan kondisi yang terjepit, Bapak-Ibu sekalian. Dan seringkali apa yang kita lakukan ketika kita terjepit sama seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika itu. Yaitu yang pertama, apa yang dilakukan, yaitu bangsa Israel mengalami ketakutan, dan yaitu bangsa Israel mengalami ketakutan karena mata mereka tertuju kepada masalah. Dalam ayat ke-10 dikatakan, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru kepada Tuhan. Ketika mereka melihat ke belakang, mereka melihat dengan mata mereka. Mereka melihat dengan apa yang mereka lihat, bahwa sesungguhnya mereka sedang dalam keadaan terjepit. Kondisi real mereka saat itu, mereka tidak bisa kemana-mana. Mereka sudah dalam kondisi yang sangat-sangat terjepit. Di belakang mereka adalah pasukan Mesir yang kuat, di depan mereka ada laut. Ketika mereka menghadapi kondisi itu, ketika mata mereka menyaksikan semuanya itu, maka apa yang terjadi? Mereka melupakan bahwa Tuhan yang besar ada bersama-sama dengan mereka. Bahkan mereka melupakan penyertaan Tuhan, mujizat Tuhan yang baru Tuhan kerjakan di tengah-tengah mereka ketika Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir. Bapak-Ibu sekalian, hari-hari ini saya tidak tahu pergumulan yang Bapak-Ibu sekalian alami. Ini saya percaya dalam kondisi-kondisi hari ini kita semua mengalami kekhawatiran, kita semua mengalami ketakutan. Firman ini mengajarkan kita, ketika kita melihat dengan mata kita, ketika kita melihat, maka kita akan timbul kekhawatiran. Hari ini apa yang kita lihat? Apakah kita melihat pada masalah kita, atau kita melihat kepada Tuhan kita yang besar, kepada perbuatan yang besar, kepada rencana Tuhan yang besar atas hidup kita, atas hidup Tuhan, hidup atas bangsa kita, atas negeri kita. Bapak-Ibu sekalian, hari-hari ini kita mungkin sedang dalam keadaan masalah. Tapi tahukah Bapak-Ibu sekalian janji Tuhan kepada negeri kita, kepada bangsa kita, bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu yang besar atas negeri kita. Janji Tuhan atas kita semua, bahwa hari-hari ini Tuhan sedang mau melawat bangsa kita. Pentakosta ketiga akan terjadi. Dan saya percaya Tuhan Allah kita sanggup untuk menggenapkan semua janjinya, semua apa yang telah difirmankannya. Mari kita percaya, mari kita melihat satu rencana yang besar. Mari kita tidak melihat kepada masalahnya, tapi mari kita melihat perbuatan Tuhan yang besar, rencana Tuhan yang besar. Bapak-Ibu sekalian, jangan pandang kepada masalah kita, tapi pandang kepada Tuhan yang besar, maka masalah akan terlihat kecil. Mari kita mandang berancangan Tuhan yang besar, maka sebenarnya apa yang kita alami ini tidak akan ada apa-apanya. Amin. Yang kedua, seringkali ketika kita melihat suatu berita yang buruk sedang terjadi, kita berlaku seperti bangsa Israel ini. Kita bersungut-sungut dan kita membesar-besarkan hal-hal yang buruk. Dalam Keluaran 14 ayat 11 dikatakan, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah ganggu kami, dan biarlah kami bekerja kepada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Ini adalah kesalahan bangsa Israel yang dilakukan berulang-ulang, Bapak sekalian. Bangsa Israel memiliki kebiasaan untuk mereka bersungut-sungut memperkatakan apa yang tidak
Dan kita semua tahu apa yang terjadi kepada bangsa Israel. Mereka tidak mencapai tanah perjanjian. Bahkan Musa pun tidak berhasil masuk dalam tanah perjanjian. Bapak Ibu sekalian, apa yang kita ucapkan dengan mulut kita ini sangat berpengaruh. Apa yang kita perkatakan dalam kehidupan kita itu sangat besar kuasanya. Tetapi biarlah yang muncul dari perkataan kita adalah perkataan iman, perkataan berkat, bahkan doa-doa yang kita naikkan. Bapak Ibu sekalian, saya percaya bahwa janji Tuhan akan tergenapkan dalam waktu-waktu ini. Dan saya rindu mengajak kita semua hari-hari ini menaikkan doa dengan mulut kita. Bapak Ibu sekalian, saya mengajak seluruh pengerja, seluruh jemaat untuk kita berdoa bersama-sama bagi bangsa kita. Kita menaikkan doa-doa, kita memberkati bangsa kita. Kita memberkati dari Sabang sampai Merauke. Kita memberkati aparatur pemerintah yang bekerja hari-hari ini untuk boleh menyelesaikan wabah penyakit yang sedang melanda bangsa kita. Kita perkatakan berkat kepada mereka. Dan saya percaya perkataan kita itu akan penuh dengan kuasa. Doa-doa yang kita naikkan itu akan penuh dengan kuasa. Dan akan membawa kebaikan kepada kita semua, kepada bangsa ini. Dan rancangan Tuhan dalam bangsa ini akan tergenapi. Bapak Ibu sekalian, setelah Pentakosta, Bapak Ibu sekalian, setelah momen Paskah ini, kita masih menanti-nantikan Pentakosta, perayaan Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus. Saya mengajak kita semua masuk menghadapi Pentakosta ini. Mari kita berdoa, mari kita naikkan doa-doa kita, mari kita perkatakan untuk supaya dalam perayaan Pentakosta yang akan kita rayakan nanti ke depan, tanggal 28 Mei, Tuhan bisa mencurahkan rohnya dengan luar biasa. Pentakosta ketiga terjadi di bangsa kita. Lawatan Allah terjadi di bangsa kita. Ada mujizat terjadi di bangsa kita. Amin. Puji Tuhan bahwa Tuhan sanggup untuk menunjukkan kuasanya. Bapak-Ibu sekalian, apapun kondisi kita, Tuhan sanggup menggenapi setiap janjinya. Tuhan akan sanggup melepaskan kita dari semua permasalahan kita. Dalam Keluaran 14 ayat 13 berkata, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak kamu lihat lagi selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Musa memperingatkan bangsa itu untuk melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Dan kita tahu semua, maka tindakan Tuhan kepada mereka sungguh terbukti luar biasa. Mereka, Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan membuka laut dan mereka boleh menyeberanginya. Dan kita tahu semua apa yang terjadi. Orang Mesir yang mengejar mereka, pasukan yang luar biasa itu tenggelam sampai ke dasar lautan. Tuhan luar biasa. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya cuma ingin katakan, mengingatkan kepada kita semua, seberat apapun masalah yang kau alami hari-hari ini, sesusah apapun masalah yang kau alami hari-hari ini, tidak ada jalan keluar, tidak ada tempat untuk kita lari, kondisi terjepit apapun kita hari-hari ini, bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari apapun, dan Tuhan mampu melakukan mujizat yang luar biasa. Tuhan kita lebih besar. Hari ini jangan lihat masalah itu, tapi lihat kepada Tuhan, kepada rancangan Tuhan yang besar bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini, firman yang singkat, firman yang sederhana yang kami diingatkan hari-hari ini ketika kami sedang dalam pergumulan. Namun Tuhan ingatkan untuk kami tidak melihat kepada masalah. Sebesar apapun masalah kami harus mau percaya bahwa Tuhan Allah yang besar sanggup menyelesaikan persoalan permasalahan kami. Sebesar apapun permasalahan kami tidak mau perkataan-perkataan negatif. Namun yang keluar dari kami adalah perkataan iman.
doa permohonan kami. Dan Tuhan, hari ini dalam kondisi bangsa kami yang sedang mengalami kesulitan, Tuhan, kami tidak akan takut, namun kami mau berkatakan apa yang baik. Kami mau memberkati bangsa kami, kami mau menaikkan doa bagi bangsa kami, kami mau bertindak bagi bangsa kami. Kami tidak mau tinggal diam ya Tuhan. Kami mau melakukan sesuatu bagi negeri kami. Kami mau menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, biarlah melalui apa yang bisa kami lakukan di rumah-rumah, kami mau berdoa bagi bangsa ini. Kami mau memperkatakan apa yang baik. Kami mau mengucapkan apa yang baik. Kami mau memberkati bangsa ini, Tuhan, sampai bangsa ini dipulihkan. Kami percaya, Tuhan, apa yang kami doakan, apa yang kami perkatakan, itu besar kuasa-Nya, karena Roh-Mu ada di dalam kami. Dan kami percayakan janji-Mu, kami percayakan kuasa-Mu, bahwa di depan kami ada satu pekerjaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Pentakosta ketiga, lawatan Allah yang luar biasa, penuaian jiwa yang besar akan kami alami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat GBM Square di rumah masing-masing. Di minggu yang terakhir di bulan April ini kita akan mau memuji Tuhan Allah yang sudah memberkati kita sampai hari ini. Mari kita bangkit bersama-sama, berikan tepuk tangan buat Allah Immanuel yang memberkati kita. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan. Katakan kasih. Kasih setiamu dalam bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Alasanku limpahkan standarnya, anugerahnya sangat besar bagiku. Angkat tanganmu, taruh di kepalamu. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, akan sepenuhnya anugerah Tuhan bagiku. Selamanya Kau baik Tuhan, kasih setiamu tidak pernah berubah. Jemaat Tuhan sekali lagi sama-sama katakan, kasih setiamu. Kasih setiamu hikmat tersedia bagiku. Soal sanggup limpahkan selamanya, anugerahnya sangat besar bagi. Angkat tanganmu, taruh di kepalamu semua. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sepenuhnya anugerah Tuhan bagiku. Tepuk tangan ke kepala kita. Saudara katakan haleluya. Saya katakan haleluya. Berkat-Mu berlimpah bagi kami. Kasih-Mu Tuhan selama-lamanya. Kau Allah yang sanggup. Sekali lagi sama-sama katakan. Semua sanggup limpahkan segalanya. Anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Anugerahnya sangat besar bagiku. Angkat tanganmu. Aku diberkati. Jemaat GBM Square bersama singer. Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan
sama-sama katakan amin. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini dengan mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada, dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat yang berlimpah dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, penyertaan, dan kuasa Roh Kudus menyertai engkau, mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan permai. Semua kita sama-sama katakan, amin.